感应不到他的，绝地砍死。这里的光，就看你，孩子，倦鸟尚之归林，宇宙中飘零，不知自身如何前往。Lo Fang menyadari bahwa dirinya berada di tempat yang sangat aneh dan berbeda dari alam semesta yang dia kenal. Saat mencoba bergerak dengan kecepatan tinggi, dia masih bisa melihat jalur yang dia lewati sebelumnya. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Ia pun mencoba lagi dengan kekuatan penuh, tetapi tetap gagal menembus batas ruang. Dari situ dia pun paham bahwa ia kemungkinan besar terjebak di dunia lain dengan hukum yang berbeda. Walaupun begitu, Lo Fang tetap tenang dan mulai menyesuaikan dirinya. Ia memastikan semua kekuatan dan harta miliknya masihlah ada, lalu mulai menjelajahi tempat tersebut. Waktu berlalu sangat lama tanpa hasil, hingga akhirnya dia menemukan sebuah galaksi aneh dengan 3 bintang berwarna hijau, kuning, dan pelangi. Saat mendekat, tiba-tiba terdengar suara yang menyadari kehadirannya. Lo Fang langsung waspada karena jelas ada makhluk lain di tempat itu. Tak lama kemudian, 3 sosok muncul dengan aura yang sangat kuat. Salah satu dari mereka memerintahkan Lo Fang untuk menjelaskan keadaan di luar dengan nada dingin, seolah-olah sedang memberikan perintah. Lo Fang tidak menyukai sikap itu dan menjawab dan tegas yang langsung membuat suasana menjadi tegang. Tanpa peringatan, pertarungan pun dimulai. Serangan datang dari berbagai arah, memaksa Lo Fang bertahan karena kekuatan lawannya sangatlah besar. Bahkan mereka berniat mengambil semua harta miliknya. Dalam keadaan terdesak, Lo Fang akhirnya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Energi besar meledak dan membentuk lautan emas yang luas, langsung mengubah jalannya pertarungan. Ketiga lawannya terkejut melihat kekuatan tersebut. Dengan tenang, Lo Fang menantang mereka untuk mencoba merebut hartanya, itu pun jika mereka mampu. Saat itu, keadaan pun berubah, dan pertarungan yang sebelumnya tidak seimbang kini menjadi lebih terbuka. Setelah lautan emas muncul dan menguasai area, situasi langsung berubah. Aliran energi itu menekan pergerakan 3 lawannya dan membuat mereka kesulitan untuk mendekat. Mereka segera menyadari bahwa selama berada di dalam domain tersebut, mereka tidak akan bisa menyerang dengan bebas. Mereka sempat mencoba berbagai cara termasuk serangan ilusi, tetapi tidak banyak berpengaruh karena kekuatan mental Lo Fang yang terlalu kuat. Akhirnya mereka mulai berpikir untuk mundur saja karena merasa tidak bisa mengalahkannya. Saat mereka hendak pergi, Lo Fang justru memilih untuk menyerang balik. Ia langsung mengejar Demon Blade Knight, membuat lawannya marah karena merasa sudah memberi kesempatannya untuk hidup. Pertarungan pun berlanjut. Kali ini menjadi lebih fokus 1 lawan 1. Di dalam lautan emas, pergerakan Demon Blade Knight semakin terbatas. Sementara Lo Fang terus menekan tanpa memberikan kesempatan. 2 musuh lainnya hanya bisa menonton dari kejauhan karena tak bisa ikut terlibat. Seiring waktu, keadaan mulai berubah. Meskipun Lo Fang terus menerima serangan, kekuatannya tidak terlihat melemah sama sekali. Sebaliknya, Demon Blade Knight justru semakin kelelahan karena harus terus mengorbankan energinya untuk bertahan. Hal itu membuatnya mulai panik. Lo Fang sebenarnya sadar bahwa teknik lawannya lebih unggul, tetapi dia itu memiliki kelebihan lain, yaitu pertahanan yang sangat kuat dan domain yang bisa memperlambat lawan. Dengan cara itu, ia tidak perlu menang dengan cepat. Cukup menguras kekuatan musuhnya secara perlahan-lahan. Semakin lama pertarungan berlangsung, kondisi Demon Blade Knight semakin buruk. Ia mencoba melarikan diri tetapi tak bisa keluar dari tekanan domain tersebut. Dalam keadaan terdesak, ia bahkan sempat meminta ampun. Tetapi Lo Fang menolak karena sejak awal lawannya berniat untuk menghabisi dirinya. Pada akhirnya, Demon Blade Knight tidak punya pilihan lain. Jika terus bertahan, kekuatannya akan habis dan ia tetap kalah. Karena itu, dia memilih jalan terakhir dengan meledakkan dirinya sendiri. Ledakan besar pun terjadi dan mengguncang seluruh area. Setelah semuanya mereda, Lo Fang tetap berdiri sebagai pemenangnya. Ia kemudian mengambil harta yang ditinggalkan oleh lawannya itu. Sementara 2 lawannya hanya bisa menyaksikan dari jauh dengan rasa terkejut. Dari pertarungan itu, satu hal menjadi jelas. Lo Fang bukan lagi pihak yang lemah dan di tempat berbahaya itu, ia sudah mulai menunjukkan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Setelah pertarungan berakhir dan Demon Blade Knight mati, 2 makhluk tersisa akhirnya tak lagi menyerang. Mereka memilih menjaga jarak dan mulai berbicara dengan Lo Fang.
Dari percakapan itu, Lo Feng menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak ingin bertarung sejak awal, tetapi terpaksa ikut karena tekanan dari rekan mereka. Melihat kesempatan itu, Lo Feng tidak langsung bertindak. Ia justru memanfaatkan situasi ini untuk mencari informasi dari mereka. Dari mereka, ia akhirnya mengetahui bahwa tempat ini disebut Land of Extreme, sebuah wilayah misterius tempat banyak makhluk kuat terjebak tanpa tahu cara keluar. Mereka menjelaskan bahwa tempat ini sangatlah luas, tetapi anehnya tidak memiliki jalan keluar. Siapapun yang mencoba pergi akan kembali tanpa sadar. Seolah-olah ruang di sini membentuk lingkaran yang tidak bisa ditembus. Karena itu, banyak makhluk kuat akhirnya terperangkap di sini selamanya. Ketika Lo Feng bertanya tentang cara keluar, jawabannya tidak terlalu meyakinkan. Satu-satunya cara yang diketahui adalah menghancurkan diri sendiri, dengan syarat memiliki tubuh lain di luar. Namun bagi Lo Feng, itu bukanlah pilihan. Ia tidak mengambil risiko sebesar itu. Jadi dia memutuskan untuk tetap bertahan dan mencari cara lain. Setelah itu, ia meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanan sendirian. Dalam perjalanan, dia mulai merenungkan pertarungan sebelumnya. Ia sadar bahwa bisa mengalahkan Demon Black Knight bukanlah hal biasa, dan itu menunjukkan bahwa kekuatannya sudah jauh berkembang. Beberapa waktu kemudian, dia menemukan area yang terasa berbeda dari sebelumnya. Di sana, ia melihat sebuah planet yang tampak biasa. Tetapi setelah diperiksa lebih dalam, ia terkejut. Karena planet itu mengandung logam langka bernama Startil Glot. Logam tersebut memiliki energi yang sangat kuat dan sangatlah berharga. Bahkan bisa membantu meningkatkan kekuatannya. Penemuan itu membuat Lo Feng semakin yakin bahwa meskipun tempat ini seperti penjara, di dalamnya juga tersembunyi banyak peluang. Ia pun memutuskan untuk terus menjelajah karena mungkin saja di tempat ini ia bisa menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah menemukan planet yang mengandung Startil God, Lo Feng tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung berubah ke bentuk Golden Hornet Beast dan mulai menyerap logam tersebut untuk bisa memulihkan kekuatannya. Dengan teknik miliknya, ia perlahan-lahan menelan material berharga itu tanpa menghancurkan planetnya karena dia tahu nilainya sangatlah besar. Seiring waktu, kekuatannya mulai pulih kembali. Ia kemudian berpindah ke planet lain dan terus menyerap berbagai material langka yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya setelah menemukan dan menyerap sumber energi lain yang lebih kuat, tubuhnya benar-benar pulih sepenuhnya. Setelah itu, Lo Feng mulai menyadari bahwa tempat ini bukan sekedar wilayah kosong. Setiap planet tampaknya menyimpan sumber daya berharga, seolah-olah tempat ini sengaja dibuat untuk menyimpan harta. Ia pun mulai curiga bahwa Land of Extreme memiliki rahasia yang jauh lebih besar. Tak lama kemudian, ia merasakan gelombang energi kuat dari kejauhan. Saat mendekat, ia bertemu dengan makhluk lain. Seekor Space Beast bernama Treble. Berbeda dari sebelumnya, makhluk itu tidak menyerang, melainkan justru menyapanya dengan tenang. Ternyata Treble datang bukan untuk bertarung, melainkan untuk menjemput Lo Feng. Ia menjelaskan bahwa tempat ini sebenarnya berada di bawah kendali Space Beast Alliance, dan seluruh wilayah ini digunakan untuk mengumpulkan serta menjaga berbagai material berharga. Lo Feng cukup terkejut mendengar hal itu. Ia mengira dirinya hanya terjebak di tempat asing, tetapi ternyata ia sudah berada di wilayah penting milik ras dari aliansi binatang bintang langit. Treble juga menjelaskan bahwa ada sistem khusus di tempat ini, termasuk wormhole yang tersembunyi di planet-planet tertentu. Tanpa banyak pilihan, Lo Feng akhirnya mengikuti Treble. Mereka berdua menuju salah satu planet yang memiliki pintu masuk tersebut. Setelah mengecilkan ukuran tubuh, mereka masuk ke dalam wormhole yang tersembunyi di dalam planet di sana. Saat keluar, pemandangan di depan Lo Feng membuatnya terkejut. Di hadapannya berdiri sebuah gunung raksasa yang luar biasa besar, dikelilingi oleh banyak pusaran ruang. Tempat itu terasa seperti pusat dari seluruh wilayah ini. Treble kemudian menjelaskan bahwa tempat ini adalah Space God Mountain, pusat dari aliansi binatang bintang langit, dan tempat tinggal para makhluk terkuat mereka. Di sanalah para penguasa besar berkumpul, dan hanya mereka yang diakui yang bisa berada di sana. Mendengar itu, Lo Feng mulai menyadari bahwa ia tidak hanya masuk wilayah berbahaya, tetapi juga ke pusat kekuatan ras lain yang sangat kuat. Perjalanan yang awalnya hanya bertahan hidup kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan penuh risiko.
Setelah tiba di Space God Mountain bersama Tremble, Lo Fang dan wujud Golden Hornet Beast langsung disambut oleh banyak makhluk sejenis. Mereka menyapanya dengan ramah, bahkan memperlakukannya seperti bagian dari kelompok mereka. Hal ini cukup mengejutkan bagi Lo Fang, karena ia tidak menyangka ras yang dikenal ganas justru sangat akrab dengan sesamanya. Ia pun ikut menyesuaikan diri dan memperkenalkan dirinya. Meskipun di dalam hati tetap waspada karena identitas aslinya bukanlah monster tanduk emas. Tak lama kemudian ia diajak menuju pusat wilayah tersebut. Dalam perjalanan, Lo Fang mengetahui bahwa ras ini memiliki dua penguasa besar, sesuatu yang jarang terjadi. Hal itu membuatnya semakin sadar bahwa tempat ini adalah pusat kekuatan yang sangat penting. Saat tiba di Space God Mountain, ia melihat langsung betapa besarnya gunung tersebut dan merasakan aura yang menyelimuti seluruh area. Ia kemudian dibawa ke sebuah istana besar, tempat dua penguasa ras itu berada. Saat tiba di Space God Mountain, ia melihat langsung betapa besar gunung tersebut dan merasakan aura kuat yang menyelimuti seluruh area. Ia kemudian dibawa ke sebuah istana besar tempat dua penguasa ras itu berada. Di sana, Lo Fang bertemu dengan Golden Horn Monster dan Swan Mi Master. Kekuatan mereka sangatlah luar biasa, bahkan membuat Lo Fang merasakan tekanan hanya dengan berada di hadapan mereka. Keduanya mengakui kekuatan Lo Fang dan menilai bahwa potensinya sangatlah besar. Mereka juga menjelaskan bahwa dengan dukungan dari Space Beast Alliance, Lo Fang memiliki peluang besar untuk menjadi jauh lebih kuat. Tawaran itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar menghargainya. Namun di tengah suasana itu, tiba-tiba situasi berubah. Kedua penguasa tersebut mengatakan bahwa ada perintah dari sosok yang lebih tinggi, yakni Ancestor telah memanggilnya. Mendengar hal itu, Lo Fang langsung menyadari bahwa situasinya menjadi jauh lebih serius karena dia akan bertemu dengan makhluk tertinggi di tempat tersebut. Dan sedikit saja ia membuat kesalahan, semuanya akan berakhir dengan buruk. Saat mendengar bahwa dia akan bertemu dengan Ancestor, Lo Fang langsung merasa tegang. Ia tahu bahwa sosok itu bukanlah makhluk biasa, melainkan penguasa tertinggi dari Space Beast Alliance. Bahkan banyak makhluk kuat yang belum pernah bertemu dengannya, sehingga kesempatan ini terasa sekaligus langka dan berbahaya. Golden Horn Master dan Suami Master kemudian membawa Lo Fang menuju puncak Space God Mountain. Perjalanan mereka sangatlah cepat, hingga akhirnya tiba di sebuah gunung khusus yang berada di puncak, tempat yang dipenuhi aura kekuatan luar biasa. Bahkan Lo Fang merasa sulit untuk berdiri tegak karena tekanan energi yang begitu besar. Mereka berjalan dengan hati-hati menyusuri jalan menuju inti gunung, karena sedikit saja keluar jalur bisa berakibat fatal. Setelah sampai di dalam sana, keduanya langsung menunjukkan rasa hormat, menandakan bahwa mereka telah tiba di hadapan Ancestor. Awalnya Lo Fang tidak melihat siapapun, hingga perlahan-lahan muncullah sosok raksasa yang sangatlah besar. Hanya sebagian tubuhnya saja sudah tampak seperti gunung. Dari aura dan wujudnya, Lo Fang langsung sadar bahwa makhluk di hadapannya berada di tingkat yang jauh di atas semua yang pernah dia temui. Ancestor kemudian mengamati Lo Fang dan memuji kekuatannya, bahkan mengetahui bahwa dia telah mengalahkan Demon Blade Knight. Namun tiba-tiba suasana berubah ketika Ancestor langsung mengungkapkan kebenaran bahwa Lo Fang sebenarnya adalah manusia, bukanlah Space Beast seperti mereka. Rahasia itu terbongkar begitu saja. Lo Fang tidak punya pilihan lain selain mengaku. Ia kembali ke bentuk manusianya dan menjelaskan bahwa semuanya terjadi karena keadaan, bukan niatnya untuk menipu mereka. Ia juga menjelaskan bahwa ia terjebak di tempat ini tanpa sengaja. Beruntungnya, Ancestor tidaklah marah. Ia justru mengatakan bahwa ia sudah mengetahui segalanya, bahkan tentang masa lalu Lo Fang. Hal itu membuat Lo Fang semakin terkejut, karena informasi tersebut tidaklah banyak diketahui oleh orang lain. Kemudian Ancestor mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ternyata kedatangan Lo Fang ke tempat ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana gurunya, yakni Zhou Sanke. Gurunya telah membayar harga tertentu agar Lo Fang bisa masuk ke tempat ini dan mendapatkan kesempatan berkembang. Lo Fang akhirnya memahami bahwa semua yang terjadi bukan sekedar keberuntungan, melainkan jalan yang sudah disiapkan untuknya. Ancestor lalu menjelaskan bahwa Lo Fang sedang menempuh jalur Beast God, dan bahwa Space Beast sebenarnya adalah pewaris dari kekuatan tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya adalah yang paling hebat dalam membimbing jalur itu.
Namun kesempatan ini tidak datang tanpa syarat. Ancestor menegaskan bahwa Lo Feng akan diberi akses ke tempat penting di wilayah mereka. Tetapi jika dia gagal memenuhi standar yang ditetapkan, maka ia bisa terjebak di sana selamanya. Mendengar hal itu, Lo Feng menyadari bahwa ini adalah peluang besar sekaligus ujian yang sangat berbahaya. Langkah berikutnya tidak hanya menentukan kekuatan, tetapi juga apakah ia bisa keluar dari tempat ini atau tidak. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya spoiler pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.